Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Video kali ini Mimin bakal nerusin alur cerita anime yang berjudul Himoto Umaru-chan. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Hari itu Umaru selesai UAS dan dia berhasil menduduki peringkat pertama lagi. Beda dengan Ebina, dia posisi 3 terbawah. Sylpin lagi-lagi gagal buat ngalahin si Umaru karena setelahnya mereka bakalan liburan musim panas. Si Umaru biasanya menghabiskan waktunya di Dindong. Ketika ia lagi bermain, datang si Sylpin yang langsung menyapa si Umaru. Dia belum tahu kalau itu si Umaru. Dia punya rencana buat ngalahin Umaru, tapi sebelum itu dia pengen ngalahin UMR terlebih dahulu. Karena kemarin dia kalah, jadi dia pengen tanding Street of Fighter lagi. Cuma si Umarunya kagak bawa kontrolernya. Alhasil Sylpin mengajak permainan yang barusan ia mainin. Sebenarnya itu kayak main judi. Lagian Dindong itu diciptakan buat senang-senang doang. Tak lama kagak sengaja Sylpin dapat jackpot 5.000 koin. Tapi karena dia berasa kagak ada pertarungan, jadi dikasihlah koin tersebut ke bapak-bapak yang ada di sana. Padahal itu sayang banget, jackpot yang paling gede. Jadinya dia main game yang lainnya hingga akhirnya mereka selesai. Sylpin kagak puas dengan pertarungannya. Lagian Dingdong mah dipakai buat senang-senang aja. Lalu si Umaru mengakui kemenangan si Sylpin dengan memberikan pin kemenangan buatnya. Alhasil dia senang dan meminta untuk bekerja sama dengan dia demi bisa mengalahkan Umaru-chan. Setelah itu liburan musim panas, si Umaru diem bae di rumah. Macam biasa malas-malesan. Kini dia ditambah lebih malas lagi dengan seringnya si Motoba ke rumahnya. Terus dia menyalakan AC yang dingin banget. Jadi membuatnya nyaman dan tertidur. Sementara itu si Motoba yang melihat itu merasa lucu. Lihat si Umaru macam itu. Megang dikit pun udah teriak-teriak. Pas mau dipoto si Umaru tiba-tiba ngelindur dan merangkak naik ke badannya si Motoba. Lalu terjatuh karena posisinya udah enak jadi tidur dah. Sorenya si Teihei yang baru pulang kerja kaget. AC-nya nyala ampe kenceng gitu. Jadi dia matiin dan buka jendelanya, alhasil kepanasan. Setelah itu si Umaru udah siap-siap mau mandi nih. Ini mandi beda dengan yang lainnya. Baru lihat orang yang mandi sambil main game. Ditambah ngemil. Enaknya di mana coba? Tak lama gelembungnya habis, dia pakai dikit karena sebelumnya dia sama Teihei kagak boleh boros. Tapi karena dia ngeyel, dia mulailah mengambil diam-diam. Dia mengambil banyak yang untungnya kagak ketahuan. Dia auto keenakan. Sesudahnya saatnya dia minum cola kesukaannya. Namun lagi enak-enak minum, dia kepleset. Bekas dia juga. Emang karma is real. Lalu ketika akhir pekan si Teihei nyuci, dia melihat pakaian si Umaru motif sama bentuknya sama gitu semua. Alhasil dia kepikiran untuk menyuruhnya pergi membeli. Dikasihlah uang 10.000 yen. Cuma khusus buat baju aja. Dia menyuruh Umaru ngajakin temennya. Alhasil mereka pergi bertiga yang nampak si Motoba masih belum bisa deket sama si Ebina. Ketika cari-cari baju, Umaru kaget harganya mahal banget. Mending beli cola aja. Mereka berdua masih aja nampak masih kaku. Jadinya Umaru mengajak buat nyobain beberapa baju. Setelahnya mereka jadi kelihatan lebih dekat. Sesudahnya baru Umaru mau beli baju. Nah kebetulan dia melewati toko game gitu. Alhasil walaupun dia disuruh buat beli baju doang, ujungnya Umaru membeli game juga. Dan beli kaos doang buat syarat. Terus pagi hari si Umaru susah buat dibangunin. Padahal dia baru masuk sekolah lagi. Dan Ebina udah nungguin di bawah. Ketika makan masih aja ngantuk ini orang. Sesudahnya berangkat si Teihei seperti biasa bekerja. Dia nampak mempunyai teman bernama Bomber yang lagi males-malesan dan Alec yang nampak lagi kesusahan. Si Teihei ada tugas membuat sesuatu, cuma dia ketolak gitu berkasnya. Lalu mereka istirahat dulu. Mereka berdua mempertanyakan kenapa si Teihei suka bawa bekal. Dia pura-pura kalau itu buatan adiknya. Ketika dilanjutkan si Bomber masih malas-malesan. Akhirnya sama Teihei diberesin pekerjaannya semuanya. Ketika udah nyampe rumah, dia membangunkan si Umaru dengan menawarkan makan malam bistik kesukaannya. Singkat cerita si Teihei mengajak buat tidur teratur.
Pas dia tidur, Umaru malah bangun. Katanya dia siang tadi udah tidur, jadi dia ambil cemilan yang udah diumpetin sambil bermain game. Tapi pas dicek kulkasnya nampak kagak ada cola di sana. Dia harus cari penggantinya, tapi setelah dipikir-pikir, cola adalah yang terbaik. Jadinya demi menyukseskan kenikmatan kemagerannya, dia beli ke supermarket. Nampak dia ketakutan dan dikagetkan sama kucing yang membuat si Ebina terbangun. Sesampainya di sana, terdapat si Bomber juga yang lagi baca. Karena udah dapat kolanya, dia pulang. Nampak dia seneng banget bisa jalan malam-malam gitu. Cuma dia harus hati-hati masuknya biar kagak ketahuan. Pas masuk, si Taihei kebangun. Alhasil dia dimarahin karena udah keluar malam-malam. Setelah itu pagi-pagi si Umaru kesal, kakaknya libur kerja. Sedangkan dia harus sekolah. Taihei dapat libur telat. Harusnya musim panas kemarin. Sementara itu si Taihei bingung mau ngapain. Beres-beres pun udah diberesin kemarin. Terus dia menemukan bekas keripik di bawah kasur. Siapa lagi kalau bukan Umaru. Umaru berpikiran kalau si Taihei di rumahnya lagi males-malesan. Tapi realitanya justru si Taihei bosan. Dia yang sering kerja ketika dikasih libur bingung mau ngapain. Ditambah kagak ada si Umaru. Alhasil dia lihat status rekan kerjanya lagi pada ngapain. Nampak mereka ada kegiatan. Dan di sana Taihei dapat resep buat bikin daging chisu. Akhirnya dia buatlah. Sambil nunggu 6 jam dia duduk. Yang makin lama dia makin ngantuk. Lalu tertidur. Bangun-bangun udah sore hari. Dibangunin pula sama si Umaru. Dia keinget sama dagingnya yang untungnya kompornya mati otomatis. Setelah itu ketika si Taihei kembali bekerja membuat data, si Umaru terus mengganggu si Taihei terus. Jadi karena udah kebiasaan hari-harinya jadi seperti itu. Akhirnya si Taihei mempunyai ide untuk menyekat kamarnya untuk dibagi 2 dan dihalangi oleh gorden. Umaru sangat mendukung. Dia nanti gak bakalan diganggu sama kakaknya ketika lagi males-malesan. Dan Taihei aman kagak diganggu ketika lagi kerja. Ketika udah dipasang gordennya, si Umaru malah bosen sendirian. Alhasil dia intip-intip terus kakaknya yang lagi kerja. Sampai akhirnya dia mengeluarkan berbagai cara buat bisa mengganggu kakaknya. Karena udah begini mereka terbiasa berdua jadi dibuka lagi dah. Besoknya si Motoba main-main ke rumah si Umaru lagi. Kini dia masih aja gugup lalu Umaru mengajak untuk bermain monopoli. Awalnya Motoba kagak mau. Karena kagak enak alhasil dia ikutan juga. Ketika bermain mereka memiliki nasib yang berbeda-beda. Umaru yang memiliki nasib yang mana enak semua. Dari jadi komikus terus jadi raja yang pemalas. Beda dengan Taihei yang membangun semua dari kerja keras. Terus jadi koki, bangun restoran dan punya anak. Indah banget. Nah ini si Motoba yang awalnya jadi atlet terus dia cedera yang ujungnya dia pensiun. Dan memutuskan buat kerja jadi seorang penjaga lalu lintas gitu. Sedih banget. Tapi nampak mereka menikmati permainan tersebut. Namun sayangnya si Motoba menyenggol PS-nya yang membuatnya kereset. Taihei menyuruh Umaru untuk terus berteman sama si Motoba. Singkat cerita tanggal 26 September adalah ulang tahun si Umaru. Dia udah ngelis buat minta hadiah sama si Taihei. Namun sayang si Taihei-nya seperti kagak ingat sama sekali tentang hari ulang tahunnya. Dikasih kode pun dia kagak ngerespon. Alhasil dia berangkat sekolah nampak dia merasa aneh. Padahal di sekolah teman-temannya kagak lupa dan memberikan hadiah juga. Setelah dipikir-pikir si Taihei mengucapkan untuk hati-hati ketika pulang. Dia merasa curiga alhasil dia pulang duluan dah cepat banget. Sesampainya di rumahnya terlihat Taihei lagi mendekor. Dia gagal membuat surprise buat si Umaru. Si Umarunya tanpa diduga pulang lebih cepat. Akhirnya dia jujur dah kalau udah nyiapin ini sebelumnya. Singkat cerita hari libur macam biasa Taihei beres-beres. Salah satunya mau buang sampah. Di situ si Umaru bener-bener mager banget untuk mengambil cola sama keripik. Akhirnya diambilin sama si Taihei. Nah ada kotak di bawah sana sama si Taihei mau dibuang. Cuma dia bilang dulu takutnya kagak boleh, kata si Umaru boleh. Akhirnya dilanjutkanlah. Dia membuangnya sampai akhirnya si Umaru mencari kotak yang tadi dibuang sama Taihei. Sebenarnya salah dia sendiri yang nyuruh dibuang. Lagian kagak penting juga, tapi ketika melihat muka si Taihei melas seperti itu dia pura-pura sedih lalu tidur. Malamnya dia terbangun mencari kakaknya yang kagak ada di rumahnya. Tak lama Taihei muncul dari luar.
Dia abis nyari action figure Hatsune Miku yang mirip namun kagak ada. Yang ada malah boneka tradisional. Paginya nampak si Umaru merasa baikan. Kakaknya baru tahu kalau dia dikerjain sama Umaru. Esoknya si Ebina datang ke rumah mengajak untuk makan di luar. Alhasil Umaru dan Teihei ikut. Mereka mau makan ramen katanya. Pas nyampe sana Teihei dapat feeling kagak enak kalau banyak minyaknya. Pas mesen dan dirasain, di otaknya Umaru auto bahagia dengan rasanya yang sangat enak. Ini cocoknya sama minuman cola kesukaannya. Ebina senang melihat Umaru suka dengan ramennya. Terus si Teihei minta tukeran karena punyanya pedas banget. Sesudahnya mereka pulang. Lain kali mereka makan di luar lagi. Setelah itu nampak si Bomber lagi galau sama cewek. Dia sampai sedih gitu ditambah minum bir. Terus Teihei dituduh main-main berdua sama cewek secara bergantian. Ternyata yang dia maksud adalah Umaru sama Ebina. Teihei ngasih tahu kalau itu adiknya. Demi memastikan ia pengen ikut ke rumahnya. Teihei tolak tawaran itu, tapi itu orang mengikutinya. Sampai rumahnya si Bomber langsung melihat si Umaru yang lagi tidur. Nampak imut katanya. Tak lama dia terbangun dan kaget kalau si Teihei tiba-tiba berubah. Sesudahnya dia pulang dan ngasih tahu kalau dia itu si Bomber. Sampainya di rumah ternyata si Bomber itu kakaknya si Motoba. Dia masuk ke kamarnya yang nampak si Motoba udah ngasih tahu jangan masuk. Alhasil dia disiksa. Di sisi lain si Umaru bertemu dengan si Silpin. Mereka mau mengunjungi warung lama gitu. Sesampainya di sana banyak barang-barang antik dan juga makanan legend. Mereka milih-milih, terutama Umaru yang milih yang berbau cola. Terus Silpin memberi yogurt gitu, yang membuat dia ingat seseorang. Tapi pas mau dibayar, si pemilik kagak muncul juga. Biar muncul harus manggil nama nenek terlebih dahulu. Dengan sangat kencang. Setelah teriak-teriak, akhirnya bisa bayar juga. Padahal si nenek itu ada di samping toko. Setelah itu mereka berdua seperti biasa menjalani hari yang sama. Lalu berangkat sekolah dan juga kerja. Sesampainya di tempat kerja, Bomber sama Alex masih gitu aja. Singkat cerita sorenya si Teihei pulang cepat. Gak lama dia ketemu kucing di jalan. Karena dia suka banget sama kucing, dia mengikuti kucing tersebut. Sampai dia kagak tahu ada di mana. Pas mau pulang dia bingung mau kemana. Terus dia melihat ada poster yang sepertinya dia pernah lihat sewaktu bermain sama Umaru. Cuma kalau dipikir-pikir sejak kapan dia main bersama Umaru ke situ. Dia mencoba mengingatnya lagi. Ketika mau balik lagi dia ketemu kucing yang tadi. Nah, pas dimanjain barulah dia ingat kalau dulu dia pernah ke sana bersama emaknya. Karena udah ingat, dia lanjut pulang. Singkat cerita, hari di mana pagi-pagi salju mulai turun. Teihei yang lagi enak-enak mimpiin kucing dibangunin sama si Umaru dan memberitahu kalau salju ini udah turun. Tadinya Teihei mau ke supermarket. Karena salju begini mending besok aja. Dia bakalan nyiapin yaitu meja hangat. Umaru langsung semangat. Tapi sebelum itu mereka harus membereskan terlebih dahulu. Mereka beres-beres bareng-bareng. Ketika udah mau beres, dia malah baca komik. Langsung aja dilanjutin. Sampai akhirnya jadi Umaru prepare sama barang dan makanannya. Pas Teihei mau ngajakin ngobrol, dianya tidur. Jadi Teihei biarin aja. Yang lainnya pun mengalami hal yang sama. Singkat cerita Natal telah tiba. Umaru udah mempersiapkan pernak-perniknya dan juga dia udah buat rencana untuk Teihei malam Natal nanti. Bakalan bergadang sambil makan-makan. Setelah dia nunggu sampai malam, kakaknya kagak pulang-pulang. Ternyata kakaknya ada lembur hari ini bersama si Bomber. Di sisi lain bosnya mau mengunjungi kedua orang itu. Dia adalah Kanao. Temannya mereka berdua menuju ke kantornya. Nampak dia kagak ngerayain Natal. Bomber udah marah-marah kalau harusnya malam Natal itu libur, bukan lembur kayak gini. Dia pengen berhenti dari pekerjaannya. Terus dia pengen pakai baju Sinterklas. Di sana kebetulan Kanao ada di situ. Akhirnya Bomber kagak bisa apa-apa. Mereka pura-pura aja kagak ada agenda malam Natalan. Setidaknya mereka mau kumpul-kumpul keluarga. Kanao ke situ mungkin dia lagi sendirian. Teihei mengajak buat malam Natalan bersama. Cuma dianya kagak mau dan menyuruh kedua orang itu pulang aja. Alhasil pulanglah mereka berdua dan ke supermarket terlebih dahulu untuk membeli sesuatu. Terlihat Kanao mau meminjam kaset untuk ditonton malam nanti. Sesampainya di rumah dia dapat pesan dari Bomber.
yang lagi memakai baju Sinterklas bersama Taihei. Di sisi lain Taihei akhirnya pulang setelah ditungguin lama-lama sama si Umaru. Dia kaget kalau Taihei bareng sama si Motoba. Dia ketemu di jalan tadi, nampak dia memberi hadiah kepada si Umaru. Tak lama pesan dari teman-temannya pun pada muncul yang membuatnya senang. Beda dengan Bomber yang pulang adiknya justru kagak ada di rumahnya, malah ada di rumahnya si Umaru. Esoknya Bomber main-main ke rumahnya si Taihei. Dia mau mengadakan pesta yang sebelumnya dia gagal. Dan malah digebukin sama adiknya sendiri. Nampak di berita rame banget yang berbondong-bondong ke kuil untuk berdoa. Untuk saat ini mereka mau senang-senang dulu. Lalu Umaru mengeluarkan cemilan kesukaannya, yang tak lain kola beserta keripik. Karena diperbolehkan makan-makan sama Taihei, langsung aja mereka makan-makan. Esoknya Umaru bahagia libur begini bisa males-malesan kayak gitu. Tak lama si Taihei datang menyuruh untuk beres-beres. Karena sebelumnya si Umaru udah janji bakalan rajin beres-beres. Untuk kali ini dia maafkan. Dia ngajakin Umaru buat ke kuil, nampak ramai banget di sana. Terus mereka berdua mengambil kertas keberuntungan. Lalu ditutup dengan berdoa. Nah pas pulang mereka kagak mau ngasih tahu apa yang mereka doain. Katanya biar cepet terkabul. Tapi pas di tengah jalan, si Umaru malah kagak kuat mengutarakan doanya tadi. Kalau dia pengen bisa beres-beres dan juga makan daging hari itu. Kan gak jelas ya, orang mah doa itu yang benar-benar gitu. Tapi gak ada salahnya juga sih. Ya udahlah ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jabatane, bye-bye.